Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima Santri dari Kota Kediri. Sejak usia dini, Kiai Mahrus dikenal pemberani. Tidak mengherankan jika pada pertempuran 10 November di Surabaya, beliau juga membantu arek-arek Surabaya mengusir tentara sekutu yang sedang dibuncengi Belanda karena masih ingin menjajah Nusantara tercinta. Waktu itu Mayor Mahfud menghadap Kiai Mahrus di Lirboyo. Kepada beliau dikabarkan bahwa sekutu yang diboncengi Belanda hendak mendarat di Surabaya. Pasukan kafir itu hendak kembali menjajah Indonesia yang sudah merdeka. Di seputar Tanjung Perak terjadi pertempuran sengit antara arek-arek Surabaya melawan tentara sekutu. Mendengar berita itu, spontan Kiai Mahrus berkata, "Kemerdekaan ini harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan." Beliau tegaskan pula bahwa santri Lirboyo siap membantu arek-arek Surabaya yang mati-matian melawan sekutu. Jauh sebelum Kiai Mahrus sudah mempersiapkan diri bersama para ulama yang terhimpun dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama, pengeluaran resolusi jihad, yaitu pada Kongres di Surabaya tanggal 21 sampai 25 Oktober 1945. Awalnya sejumlah 97 santri berangkatkan ke Surabaya dengan bersenjatakan bambu runcing dan senjata-senjata tradisional. Mereka siap mati di medan laga di bawah komando langsung Kiai Mahrus. Mereka tergabung dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah. Pasukan pertama ini berhasil gemilang dengan merampas 9 pucuk senjata lawan. Dengan model senjata rampasan inilah rencana menjadi berkembang. Tiap satu peleton santri ditarik, satu peleton lagi dikirimkan. Hal ini berlanjut hingga pecah perang 10 November yang terakhir dengan terbunuhnya Jenderal Inggris A.W.S. Malabi. Ikutsertaan Kiai Mahrus mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia kala itu tidak terbatas pada pengiriman santri ke medan laga. Lebih dari itu, Kiai Mahrus bersama para santri setiap malam mengadakan gerakan batin agar pasukan yang tengah bertempur diberikan keteguhan iman, kalaupun mesti gugur diterima sebagai syahid. Kegiatan gerakan batin itu dipusatkan di dua tempat, yaitu di Pondok Lirboyo dan di Manukan, Jabon, Kediri. Yang di Lirboyo dipimpin Kiai Abdul Karim dan Kiai Marzuki Dahlan, sedang di Manukan dipimpin oleh Kiai Mahrus dan Kiai Said. Jamaahnya adalah para santri yang dikirim ke Surabaya, Laskar Hizbullah dan Sabilillah. Saat revolusi fisik itu, Kiai Mahrus juga mengumpulkan dana dari masyarakat untuk bekal perjuangan Laskar Hizbullah dan Sabilillah. Masyarakat Kediri dengan ikhlas menyerahkan 10% hartanya untuk bekal perjuangan suci itu. Tanpa ada tekanan, mereka menyerahkan sebagian harta ke kediaman Kiai Mahrus di Lirboyo. Setelah Surabaya dinyatakan aman dan kontak fisik yang banyak memakan korban itu berakhir, Kiai Mahrus beserta para santri kembali ke pesantren. Mereka yang sebelumnya gagah memanggul senjata kembali berurusan dengan kitab kuning dan mangsi atau tinta bak. Namun perjuangan mempertahankan kemerdekaan bukan arti berhenti. Kiai Mahrus beserta para santri tetap terpanggil ketika Belanda melancarkan agresi militer 2 tanggal 12 Desember 1948. Beliau kembali mengerahkan para santri ke medan perjuangan. Ada 4 santri senior yang dikirimkan ke medan pertempuran. Mereka adalah Syafi'i Sulaiman, Muhid Ilyas, Muhammad Mashkur, dan Mahfud Aka. Keempat delegasi Lirboyo kemudian bergabung dengan Batalion 508 di bawah komando Mayor Mahfud. Mereka banyak menggunakan taktik gerilya dan sporadis atau berkali-kali menyerang, tapi tidak dalam satu front. Perjuangan itu terus berlangsung hingga kedaulatan Republik Indonesia sebagai hasil konferensi meja bundar
di Den Haag pada tanggal 27 Desember 1949. Batalion 508 yang lebih dikenal dengan Batalion Glatik itu adalah embrio dari Kodam Brawijaya, kini Kodam 5, yang resmi didirikan pada tanggal 17 Desember 1948 dalam sebuah upacara di lapangan Kuak, Stadion Brawijaya, Kediri. Bertindak sebagai komandan waktu itu adalah Kolonel Sungkono, sementara Kiai Mahrus mendapat kehormatan sebagai penasihat. Itulah sebabnya Kiai Mahrus tetap diakui sebagai sesepuh Kodam 5 Brawijaya sampai akhir hayat. Dan hampir semua yang menjabat sebagai Panglima di Kodam 5 Brawijaya menaruh hormat kepada beliau. Perjuangan fisik melawan penjajah tak pernah dilupakan oleh Kiai Mahrus. Meski ketika beliau sudah memasuki usia senja, semangat juang itu tetap dimiliki hingga beliau dipanggil menghadap Yang Kuasa. Ketika berpidato di hadapan Purnawirawan ABRI dalam acara Haul ke-35 wafatnya Panglima Besar Jenderal Sudirman dan reunion Glatik 508 di Tulungagung, beliau mengisahkan masa menggebu-gebu membuat antusias para pengunjung. Suasana hati mereka seakan terbawa dalam perjuangan tempo dulu. Bahkan tak jarang di antara mereka yang kebanyakan anggota ABRI itu menitikkan air mata ketika beliau mengakhiri dengan doa. Demikian jauh keterlibatan Kiai Mahrus dalam merintis dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Tidaklah berlebihan ketika beliau berpulang ke rahmatullah, satu batalion Brigif 521 dan beberapa petugas kepolisian ikut mengamankan jalannya prosesi pemakaman sebagai bentuk penghormatan yang terakhir. Dan sekian cerita dari Kiai Mahrus. Apabila ada kata-kata yang salah, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.